Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang normalisasi data pada database begitu ya. Nah, apa sih yang dikatakan sebagai sebuah normalisasi? Normalisasi dapat dikatakan sebagai sebuah proses merubah data dalam database untuk menjadikan ia mudah untuk diterima atau diolah oleh komputer begitu. Kenapa normalisasi ini perlu kita lakukan? Karena komputer memiliki pemahaman yang berbeda dari kita dalam membaca data begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba langsung masuk kepada penerapannya begitu. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh sederhana eh, dari sebuah faktor penjualan begitu ya. Nah, faktor penjualan ini dapat kita buatkan model dari database-nya begitu. Nah, di sini ada fase pertama yaitu fase normal form gitu ya. Kenapa dia dikatakan normal atau tidak normal begitu ya? Karena data yang ada di sini begitu baik itu entitas maupun atributnya belum memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah database yang normal begitu. Kenapa seperti itu? Di sini kita menemukan adanya koma separator ya, atau koma pemisah yang menandakan bahwa data tersebut dapat bernilai ganda atau terjadinya redundansi data. Nah, redundansi ini merupakan hal yang terlarang dalam sebuah database begitu ya. Karena jika redundansi ini terlalu sering terjadi, maka dapat menyebabkan database itu menjadi terlalu besar, terlalu banyak isinya, dan membuat nanti proses untuk mengedit atau mengolah database ini menjadi sangat susah begitu. Walaupun sebenarnya ini bisa dengan mudah kita baca ya sebagai seorang ya manusia begitu dengan bahasa manusia begitu ya. Namun komputer akan mengalami kesulitan untuk membaca ini begitu. Nah, untuk memudahkan komputer membaca hal tersebut, kita langsung masuk ke fase normalisasinya gitu ya. Itu fase pertama yaitu 1NF atau One Normalization Form gitu. Nah, syarat utama dari satu NF ini adalah tidak ada data yang ganda, itu saja. Nah, untuk memenuhi syarat tersebut, kita tinggal memisahkan yang ganda ini, yaitu barang dan unit gitu ya, menjadi seperti ini. Kita pisahkan dia menjadi 3 bagian, ini juga 3 bagian. Sudah, selesai. Begitu saja. Untuk memenuhi dari satu NF ini, begitu. Kemudian, setelah kita menghilangkan kegandaan atau redundansi data ini begitu ya. Kita langsung masuk ke fase 2NF begitu. Nah, di dalam 2NF ini kita akan coba untuk membuat unique ID atau primary key-nya dari si data ini selain dari nomor order ini. Kebetulan nomor order ini sudah dibuat sebagai primary key awal begitu ya, bisa bilang seperti itu. Nah, untuk memudahkannya lagi begitu, kita lihat kira-kira dari sini yang berhubungan erat dengan si nomor order ini adalah pembeli begitu. Kemudian kita buat lagi primary key yang baru yaitu kode pembeli begitu. Nah, kita isi saja datanya sesuai dengan yang di 1NF tadi. Kemudian yang selain dari itu kita biarkan dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke 3NF. 3NF ini intinya adalah kita lihat mana entitas yang bergantung kepada entitas yang lain, tapi entitas tersebut belum menjadi primary key begitu. Nah, di sini dapat kita lihat adalah entitas harga itu bergantung kepada entitas barang. Yang mana entitas barang ini tuh belum atau tidak merupakan primary key begitu ya. Nah, oleh karena itu, kita akan coba untuk menjadikan mereka barang dan harga ini sebagai sebuah satu kesatuan. Bagaimana caranya? Kita buat lagi sebuah entitas baru, yaitu entitas barang, begitu ya.
Ya kan kita buat primary key-nya adalah kode barang. Seperti ini gitu. Nah, setelah kita buat lagi kode barang yang ini, kemudian kita dapat memasukkan ke dalam tabel terakhir kita, yaitu order, kemudian kode pembeli di sini, kemudian kode barang, dan unit. Gitu ya. Nah, setelah proses normalisasi ini selesai, kita dapat membuatkan model, gitu ya, model logical dan physical model ke dalam Oracle Data Modeler. Nah, kira-kira seperti inilah proses atau gambaran dari logical model dari normalisasi yang telah kita buat tadi. Nah, dari sini kan kita dapat melihat bahwa dia memiliki tiga tabel begitu ya, tiga tabel begitu, tiga entitas begitu, dengan masing-masingnya ini mempunyai yang kalau yang ini merupakan order ya, entitas order, kemudian ini pembeli, kemudian barang gitu ya. Di sini dapat kita lihat order ini memiliki 4 atribut. Pertama itu nomor order sebagai primary key-nya, kemudian kode pembeli, kode barang, dan kode unit ya. Kemudian barang dia memiliki 3 atribut. Pertama adalah kode barang, kemudian nama barang, dan harga barang. Nah, relasi antara barang dan order ini gitu ya, dapat kita simpulkan bahwa mereka memiliki relasi many to many. Kenapa many to many? Karena dapat kita bayangkan setiap order itu memiliki satu atau lebih barang begitu ya. Dan barang ini dapat masuk kepada satu atau lebih order. Nah, untuk kondisi ini, maka yang paling cocok atau yang paling mendekati adalah relasi many to many. Kemudian, untuk atribut pembeli, ada kode pembeli sebagai primary key-nya, dan kemudian ada nama pembeli. Nah, relasi antara order dan pembeli ini, coba kita bayangkan terlebih dahulu. Sebuah order itu hanya akan dimiliki oleh satu pembeli. Satu nomor order hanya akan dimiliki oleh satu pembeli. Dan satu pembeli itu hanya akan memiliki satu nomor order. Gitu ya. Nah, jadi untuk kondisi seperti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa relasi yang paling pas untuk kondisi ini adalah relasi one to one. Nah, setelah kita membuat logical model dari normalisasi yang tadi, kita kemudian langsung membuat physical model dari logical model tadi begitu ya. Ini sudah dapat kita lihat di sini. Nah, berbagai macam relasinya begitu, barang, kemudian ada pembeli, dan sesuai dengan logical model yang kita buat tadi begitu. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.